Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Betrik Fadilah dengan NIM 2416040015 dari kelas 3 Aksya'a. Di video ini saya akan membahas tentang qashar untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah fikih. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang pengertian dari qashar tersebut. Menurut secara bahasa, qashar adalah mengurangi atau meringkas. Sedangkan secara istilah, definisi qashar sholat itu adalah mengurangi bilangan rakaat pada sholat fardu. Misalnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Sholat subuh yang 2 rakaat tidak ada ketentuannya untuk mengqashar. Demikian juga dengan sholat maghrib yang 3 rakaat. Sholat sunnah itu tidak juga ada ketentuan untuk mengqasharnya. Dengan kata sederhananya, qashar ini berarti memendekkan atau meringkas rakaat sholat yang berjumlah 4 menjadi 2 rakaat. Dan sholat fardu yang dapat diqashar itu adalah sholat zuhur, sholat asar, dan sholat isya. Selanjutnya saya akan membahas tentang cara sholat qashar ini sama dengan seperti sholat biasa, namun rakaatnya saja yang dipersingkat dan niatnya yang berbeda. Yang pertama itu niatnya dalam hati untuk melaksanakan sholat qashar. Yang kedua ini takbiratul ihram. Yang ketiga baca al-fatihah. Yang keempat itu baca surat pendek. Nah, yang kelima itu rakaatnya ini dipersingkat, misalnya dari 4 rakaat menjadi 2 rakaat. Yang keenam itu duduk di antara 2 sujud, dan yang ketujuh itu salam. Nah, apabila merakaatkan sholat zuhur dan sholat asar di waktu zuhur, maka mengqasharnya adalah zuhur terlebih dahulu 2 rakaat, lalu salam, dan 2 rakaat lagi untuk sholat asar. Baik, yang terakhir saya akan membahas syarat-syarat mengqashar. Yang pertama itu perjalanan yang dilakukan bukan dalam rangka maksiat. Nah, yang maksudnya adalah tidak maksud ini mencakup perjalanan yang sifatnya wajib, seperti perjalanan untuk membayar hutang. Nah, sifatnya ini sunnah, seperti perjalanan untuk silaturahmi, dan mubah seperti perjalanan untuk berdagang. Kalau perjalanan yang dilakukan bersifat haram, seperti perjalanan untuk merampok, maka tidak ada keringanan untuk mengqashar sholat. Yang kedua itu jarak perjalanan itu ada 16 pos, sekitar 90 km. Nah, yang ketiga adalah orang yang mengqashar sholat yang rakaatnya 4 itu sholatnya berupa sholat ada, bukan sholat qada. Maksudnya ini, jika yang dilakukan dalam perjalanan adalah sholat yang diqada di rumah, maka itu tidak boleh diqada dalam perjalanan dengan qashar. Ini boleh diqada dengan qashar jika qadanya ini dalam perjalanan. Jika dilakukan di rumah, maka harus lengkap dan tidak boleh diqashar. Yang keempat ini musafir. Yang kelima, orang yang mengqashar sholat di dalam mengerjakan sebagian sholatnya tidak boleh dimakmumkan kepada orang yang mengerjakan sholat secara sempurna. Kata mengerjakan sholat secara sempurna ini tujuannya agar mencakup pola seorang musafir yang mengerjakan sholatnya secara sempurna, tidak diqashar. Tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan niatnya mengqashar sholat. Misalnya timbul niat dalam hatinya untuk mengerjakan sholat secara sempurna. Sekian materi yang dapat saya sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.